Gue pernah mikir ada dua tipe orang di kelas. Orang yang nyalain api dan orang yang cuma lihat apinya dari jauh. Gue kayaknya tipe yang kedua. Bukan karena gue gak suka api, tapi karena gue gak butuh kehangatan dari api orang lain. Gue punya sumber panas sendiri di dalam diri gue nih. Kalau orang lain sibuk ketawa ketiwi, gue cuma senyum tipis. Kalau orang lain heboh gosip, gue cuma dengerin sambil mainan pensil. Bukan karena gue sombong, tapi gue punya standar sendiri. Gue gak gampang terpengaruh sama hal-hal sepele. Gue lebih milih jadi pengamat, nyerap semua informasi, dan baru ngomong kalau memang ada yang penting. Mungkin orang lain nganggap gue misterius. Tapi buat gue itu kayak buku yang sampulnya polos. Gak ada ilustrasi, gak ada judul heboh. Tapi kalau ada orang yang mau sabar dan baca isinya, mereka bakal nemuin cerita yang jauh lebih menarik dan dalam. Jadi gak usah khawatir kalau gue dicap dingin. Es itu kuat dan dia cuma butuh kehangatan yang tulus buat mencair. Gue cuma lagi nunggu orang yang tepat buat ngetuk benteng es gue dan ngelihat kehangatan di balik itu semua. Sebenarnya Ayano Koji itu gue banget. Sikap manipulatif dan psikopatnya benar-benar mencerminkan diri gue yang sekarang. Apalagi dulu pernah tawuran 1 versus 30 dan coba tebak siapa yang menang. Yap, benar. Gue menang solo lawan mereka. Gue juga orangnya paham banget sama dark psikologis. Jadinya dunia cuman alat di pandangan gue. Gak ada namanya kehidupan. Semuanya cuman alat dan alat. Gue pernah lawan 15 orang yang pakai senjata cuman bermodalkan kata. Dan gue menang karena gue paham teknik manipulasi. Bahkan pas gue pergi ke kelas, cewek-cewek bilang, "Ih, lihat deh, cowok itu mirip Ayano Koji." Dan temennya juga bilang, "Iya, di samping dia cool, dia juga jenius." Cewek-cewek mengakui sikap gue yang dingin, yang sering memanipulasi orang-orang yang menghalangi jalan gue. Cewek-cewek itu juga sering bilang, gue itu dari muka, rambut, gaya bicara, dan tubuh mirip dengan Ayano Koji gue. Sampai bingung ngebedain pola pikir gue. Dengan Ayano Koji yang sudah terbukti bahwa psikologi dan memanipulasi gue sudah di tingkat yang lebih atas dari Ayano Koji. Menurut gue, orang yang suka nge-yapping, yang sampai jadi banget yappingnya, itu nggak mungkin seganteng itu. Karena itu aktivitas paling banyak omong yang pernah gue temuin. Paling banyak omong, yapping paling banyak omong. Kenapa? Bukan secara kedinginan ya, tapi kayak secara kesikmaan. Orang ganteng tuh nggak suka pasti. Lu kayak banyak omong doang kan? Lu cuma maksa kan? Itu tuh otaknya yapping. Attitude itu masih ada. Masih ada. Otak yapping. Yapping, lu cuma maksa. Dan ini temen gua yang nge-yapping ya sih, yang bilang dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang ganteng karena bosan mereka. Dia harus aura 99 plus dan mewing gitu loh. Karena sulit banget untuk orang Sigma itu yapping. Attitude tuh masih banyak yang mau. Ya jujur, yapping agak pengangguran. Dingin tuh seru banget gitu loh. Kayak lu ada otak. Gue kemarin lagi jalan-jalan di dekat taman dan gue sadar ada yang ngikutin gue dari belakang. Nah pas gue mau ngagetin, dia buat nangkep, dia lari ke suatu lorong, gue ngikutin dia, tapi tiba-tiba gue memasuki isekai, jadi gue masih ngejar orang yang ngikutin gue, tiba-tiba dia ngeluarin kekuatan api, terus gue bilang apa-apaan itu mendokse gue juga, tanpa sadar mengeluarkan aura kekuatan yang membuat orang-orang di sekitar pingsan. Gue heran, kenapa mereka tiba-tiba pingsan, entah kenapa di otak gue ada semacam sinyal yang bilang, kamu adalah pahlawan yang dikirim ke isekai ini. Gue langsung kaget sekaget-kagetnya, karena apa? Karena gue adalah villain yang menyamar menjadi pahlawan, tapi gue menipu sinyal yang ada di otak gue. Dan gue yang dikira pahlawan oleh semua warga kerajaan Guati menjadikan mereka semua alat. Karena yang kulihat dari mereka hanya bisa menjadi alat. Dan kembali lagi, bahwa bagiku semua hanyalah alat.